aja sih tips untuk bisa tembus di SNMPTN 2023 nanti? Penasaran gak nih teman-teman? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kita bakal bahas lagi nih Kak, seputar tips tembus SNMPTN 2023, khususnya buat sahabat GP yang lagi duduk di kelas 12 SMA sekarang. Iya, bener banget. Dan ini juga ada satu pertanyaan lagi yang masuk di DM kita ya. Kak, gimana sih caranya biar bisa tembus gitu ya di SNMPTN 2023? Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan dari sahabat GP ya yang lagi nonton ini di rumah gitu kan. Apalagi nih SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang kita kenal sebagai jalur undangan atau jalur rapot dan berbagai macam faktor pendukung lainnya gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita ngasal-ngasal main-main untuk bisa ikutan SNMPTN. Betul banget Kak. Oh iya, aku bakal ingetin lagi nih soal kuota eligible SNMPTN nanti. Kayak yang udah kita bahas nih di video sebelum-sebelumnya, kalau siswa yang bisa mengikuti SNMPTN merupakan siswa yang direkomendasikan dari sekolah. Untuk sahabat GP yang ingin mengikuti SNMPTN, supaya kalian bisa mengikuti SNMPTN, yaitu dengan cara kalian harus masuk ke ranking paralel teratas di sekolah kalian, biar kalian itu bisa direkomendasikan oleh sekolah kalian nih. Nah, gak lupa juga, setelah kalian diseleksi secara sekolah, nanti juga kalian akan diseleksi lagi nih secara nasional. Jadi benar-benar ketat banget, bener gak Kak? Iya bener banget ya, makanya karena ini ketat ya, kuotanya kan sedikit banget ya teman-teman ya. Makanya kita perlu banget nih punya strategi atau tips lah ya minimal ya untuk bisa tembus di SNMPTN 2023 nanti. Nah, kayak di video kali ini kita bakal bahas ada 5 tips ya untuk bisa tembus di SNMPTN 2023. Langsung aja yang pertama apa nih Kak tipsnya? Tips yang pertama nih, yang paling penting, kalian itu harus selalu update info mengenai jalur SNMPTN ini. Kayak kapan sih dibuka pendaftaran jalur SNMPTN? Lalu apa aja nih syarat agar kita bisa mengikuti SNMPTN nanti? Serta berapa nih persentase siswa yang bisa lolos lewat jalur SNMPTN ini. Ini penting banget teman-teman, karena kalau kalian ketinggalan sedikit aja infonya, nanti kalian bisa kurang maksimal dalam mempersiapkan diri menuju SNMPTN. Nah, informasi tentang SNMPTN ini bisa dicek di mana sih Kak? Untuk info resmi mengenai SNMPTN bisa kalian cek di websitenya LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Di sana udah lengkap banget teman-teman. Mulai dari persyaratan sekolah dan peserta didik yang bisa mengikuti SNMPTN nanti. Lalu di sana juga kalian bisa cek mengenai pilihan program studi yang tersedia dan persyaratan tertentu mengenai berapa program studinya. Gak lupa juga di sana ada tahapan dan timeline pendaftaran SNMPTN. Dan yang paling penting adalah yang bisa ikut SNMPTN merupakan siswa kelas 12 baik di SMA, SMK, MA, paket C ataupun sederajat. Jadi yang penting gak gap year teman-teman. Iya bener banget tuh ya, jadi nggak bisa gap year ya teman-teman ya. Nah, tips yang kedua nih teman-teman ya, selain kalian update informasi seputar tadi untuk SNMPTN-nya, yang paling penting juga teman-teman harus update info tentang jurusan dan juga PTN yang mau kalian ambil. Seperti yang tadi Kak Ica udah sebutin ya, di web ltmpt.ac.id kalian juga bisa lihat ada namanya daftar PTN, dan di dalamnya itu ada daftar program studi atau jurusan yang bisa kalian ambil. Termasuk nih misalnya teman-teman mau tahu apakah jurusan ini bisa linjur atau enggak. Meskipun kalau di SNMPTN kan tidak dianjurkan untuk linjur ya atau lintas jurusan. Jadi teman-teman bisa cek dulu ya di website LTMPT tadi apakah jurusannya ini memperbolehkan untuk linjur ataupun enggak gitu. Nah, satu lagi nih teman-teman ya, terkait program studi, kalian juga bisa cek di website LTMPT tadi tentang daya tampung, peminat, dan juga keketatan dari prodi yang mau kalian ambil. Jadi bisa dikira-kira gitu ya, ini jurusannya longgarkah atau ketat gitu. Jadi nanti bisa teman-teman strategiin juga untuk pemilihan jurusannya di SNMPTN. Nah, ada
ada tips selanjutnya, yaitu kalian harus konsultasi ke guru BK terkait nilai rapot kalian, terutama nilai rapot di semester 5 ini. Aku mau ngingetin lagi nih, kalau di SNMPTN itu yang digunakan merupakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 di 6 mata pelajaran utama ya sahabat GP, dan nilai yang digunakan adalah nilai pengetahuan. Jadi untuk nilai keterampilan gak terlalu dipertimbangkan nih. Nah, kalian juga harus minta saran nih ke guru BK kalian terkait grafik nilai rapot kalian nih udah baik atau belum ya. Sekiranya ada nilai kalian yang turunnya itu terlalu jauh, kalian bisa meminta tugas tambahan agar mendapatkan perbaikan nilai. Iya, wah bener banget tuh ya. Jadi harus sering-sering konsul sama guru BK. Selain konsul nilai, teman-teman juga sebenarnya bisa nih konsultasi terkait data alumni-nya juga. Karena kan SNMPTN ini salah satu faktor pendukungnya ada dari track record alumni ya. Nah, data yang bisa teman-teman tanya ini ke guru BK-nya seputar berapa sih jumlah alumni yang lolos di SNMPTN sebelumnya, terus jurusan apa aja yang mereka pilih, dan gimana nilai alumni kalian di sekolah tersebut. Misalnya nih teman-teman mau ambil jurusan kedokteran UI, sebelumnya ada nggak nih yang masuk kedokteran UI gitu kan? Kalau ada yang jurusannya sama persis, bisa kalian bandingkan nilai rapot kalian gitu ya. Jadi bisa lah teman-teman jadiin ini sebagai salah satu tips atau strategi untuk tembus SNMPTN. Bener banget Kak. Dan tips selanjutnya adalah teman-teman harus meningkatkan produktivitas kalian nih, terutama di ajang perlombaan. Karena sertifikat ini penting banget loh. Yuk buat sahabat GP yang belum pernah nih sebelumnya untuk mengikuti ajang perlombaan, buruan deh dari sekarang ikut ajang perlombaan karena mumpung masih banyak waktu agar kalian bisa mengumpulkan nih sertifikatnya dan melampirkannya di SNMPTN nanti. Iya, karena ini juga menambah peluang kalian buat lolos ya teman-teman ya. Maksimal kalian bisa melampirkan 3 sertifikat di SNMPTN, dan tentunya 3 sertifikat ini juga teman-teman harus lihat kriterianya gitu ya biar bisa dimasukkan di LTMPT tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman untuk faktor-faktor yang tadi pendukung dari SNMPTN sendiri kita udah pernah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek gitu ya. Di sana udah lebih lengkap banget, termasuk juga berapa sih persentasenya ya untuk menambah kelulusan kalian di SNMPTN. Nah, kalau kalian udah memaksimalkan faktor-faktor itu, kalian bisa nih lebih besar lagi gitu ya peluangnya untuk bisa tembus di SNMPTN 2023 nanti. Nah, sekarang kita langsung aja ke tips yang terakhir nih Kak. Apa sih tips terakhir biar bisa kita lolos di SNMPTN? Tips yang terakhir adalah dengan cara sahabat GP mengikuti rasionalisasi SNMPTN. Wah, apa nih rasionalisasi Kak? Mungkin aku jelasin sedikit nih ya Kak. Rasionalisasi sendiri merupakan jasa menganalisis peluang yang bisa kita pertimbangkan untuk menentukan kelolosan di SNMPTN. Nantinya peluang tersebut mempertimbangkan beberapa faktor pendukung SNMPTN. Wah, oke, ini sama kayak yang kita lagi buka nih ya, jasa rasionalisasi sekarang ya. Buat sahabat GP yang ingin memaksimalkan usahanya di SNMPTN nanti, bisa dengan cara mengikuti rasionalisasi SNMPTN di kita nih. Iya, bener banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan nanti juga di rasionalisasi SNMPTN GP Media kita juga bakal ngasih sahabat GP tentunya rekomendasi-rekomendasi dari kita, tergantung dari peluang yang teman-teman nanti lihat gitu ya dari hasil rasionalisasi. Kalau misalkan peluangnya sudah besar, kita kasih tips-tipsnya supaya bisa lebih lancar gitu ya. Tapi kalau misalkan peluangnya masih rendah, nanti kita kasih rekomendasi gimana caranya biar bisa meningkatkan peluang tersebut. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, tips-tips supaya bisa tembus di SNMPTN 2023 nanti. Semoga bermanfaat buat kalian, and See you on the next video. Dadah!